Shalom, selamat hari Minggu. Mari siapkan hati kita ibadah online CKI Host. Siang hari ini, ibadah hari ini kita sertai dengan perjamuan kudus. Mari saya undang jemaat Tuhan yang ikut ibadah pada hari ini. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk ibadah hari ini dan bersertai perjamuan kudus. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan persembahan kita. Dan saya mau berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat beribadah siang hari ini Bapa. Ini suatu anugerah yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Sami Bapa, kami siapkan persembahan kami. Berkati persembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi persembahan ini Bapa. Sehingga persembahan ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sani Tuhan, kami siapkan semua ini Bapa. Kami siap mulai ibadah kami ini Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan pada siang hari ini? Yes. Tuhan kita ajak, amin semuanya. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk lebih lagi untuk memuji Tuhan, karena Tuhan kita ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan
Shalom Jemaat Host dimanapun berada, saya Kori dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul menjadi pribadi yang suka berdoa. Nah, bagaimana mungkin saya dan kita semua tuh gak suka berdoa? Padahal lewat doa itu banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapat. Kok bisa? Karena lewat doa kita semakin mengenal Allah itu siapa, pribadi yang seperti apa, betapa hebat dan herannya Allah kita, dan menjadi intim dengan Dia. Lewat doa juga banyak perkara yang terselesaikan, dan banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hati yang akhirnya terungkap, seperti yang dikatakan di kitab Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi, biasanya kalau kita berdoa itu kan diakhiri dengan dalam nama Yesus, saya berdoa. Dalam nama Yesus, kita berdoa. Amin, gitu kan. Secara nggak langsung kita udah menyebut dalam nama Yesus. Gitu. Jadi kalau kita sudah menyebut namanya, ya Tuhan pasti akan bantu kita menyelesaikan segala perkara kita yang ada. Gitu. Nah, lewat berdoa kita juga menemukan damai yang sesungguhnya. Ini tuh ada di Filipi pasalnya yang ke-4 ayat ke-6 sampai ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Tuh. Jadi lewat doa kita menemukan damai yang sesungguhnya. Gitu. Jadi doa itu apa sih? Nah, doa itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan. Saya ada satu quote yang berbunyi begini. Membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa melatih otot rohani kita supaya berhasil mencapai janji Tuhan dalam hidup kita. Membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa melatih otot rohani kita supaya berhasil mencapai janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, lewat quote ini saya mau menjelaskan membangun hubungan, melatih otot, dan mencapai janji Tuhan. Nah, gini loh, kalau kita tinggal serumah dengan seseorang, maka kita akan semakin mengenal orang itu dengan baik. Gitu. Misalnya, kita tinggal dengan suami kita, tinggal dengan istri kita akan semakin mengenal pribadi itu dengan baik. Gitu. Jadi sama halnya kita harus melakukan demikian dengan Tuhan. Jadi kita harus membiarkan Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam hadiratnya Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan dengan baik, gitu loh. Nah, jadi yang mau saya bahas pertama, membangun hubungan. Seringkali kita menyatakan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan, tapi tanpa dengan ada hubungan yang baik, gitu. Jadi aturan mainnya adalah kita harus kenal dulu sama Tuhan, baru kita nyatakan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan dan akan tersampaikan dengan baik, gitu. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-9 tuh berbunyi begini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Harus punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, yaitu komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ialah proses komunikasi yang lengkap dengan adanya timbal balik atau respon saat pesan dikirimkan oleh sumber atau pemberi pesan kepada penerima. Jadi kalau kita berdoa itu ya, jangan melulu kita yang mau didengar sama Tuhan. Jangan melulu kita yang, Tuhan aku mau ini dong, Tuhan aku mau itu dong, Tuhan aku begini nih, Tuhan aku begitu. Gitu. Jadi kita juga harus membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita juga harus dengar apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Gitu. Nah, terus kita juga harus punya respect atau menghormati. Kita harus dengan segala rasa hormat kita mengeluarkan pembendaharaan kata yang bagus dan baik dalam doa-doa kita.
berbicara bebas tapi sopan, gitu. Nah, selanjutnya, prioritas. Kita harus menjadikan Tuhan prioritas dalam segala aspek kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber air kehidupan. Dan Tuhan adalah sumber berkat. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia, ya dan amin. Dia yang merancang hidup kita. Dia tahu mana yang terbaik yang kita butuhkan. Dan dia tuh hakim yang adil. Dia yang merancang hidup kita. Dia Bapa yang kekal. Dan kalau saya sebut semua nggak kelar-kelar nih khotbah. Gitu. Jadi pribadi yang seperti ini loh, yang sekaya ini dan selengkap ini, gimana nggak mungkin sih kita cari gitu. Jadi kalau kita sudah menjadikan Tuhan dalam prioritas di dalam hidup kita, secara otomatis kita tuh akan mencari Tuhan terus, dan kita akan berdoa kepada Tuhan terus dalam hal apapun juga, dalam mengambil keputusan, dalam bersyukur, mau curhat, atau mungkin ada doa yang belum Tuhan jawab. Kita tuh akan berdoa tuh desperate sama Tuhan, minta jawaban sama Tuhan gitu. Nah, di Yakobus pasalnya yang keempat ayat yang ke-8 tuh berbunyi begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saya percaya kita semua berolahraga itu pasti untuk melatih otot-otot tubuh kita supaya bisa bekerja dan terbentuk dengan baik, sehingga tubuh kita sehat, prima, dan akhirnya kita maksimal dalam menjalani hidup kita. Nah, yang kedua yang mau saya bahas di sini adalah melatih otot. Jadi kita juga jangan cuma melatih otot tubuh kita doang, kita juga harus melatih otot rohani kita supaya kita tuh sanggup untuk menghadapi setiap pergumulan yang ada dan melawan godaan iblis saat mau merayu kita untuk melakukan dosa. Karena daging itu lemah, seperti yang dikatakan di Matius 26 ayat 41. Jadi, kita melatih otot tubuh kita supaya fisik kuat untuk melayani Tuhan, dan kita melatih otot rohani kita supaya kita tuh kuat dalam menghadapi pergumulan hidup kita, dan kita melatih otot rohani kita itu lewat doa. Jadi supaya kita nggak kendor dan nggak kehilangan cinta kita akan Tuhan dan hubungan semakin kuat gitu. Nah, karena di Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12 tuh berbunyi begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Melawan roh-roh jahat di udara. Nah, karena yang kita lawan itu juga secara roh, bukan hanya daging doang gitu. Nah, di sini saya ada dua cara yang bisa kita terapkan untuk membentuk otot rohani kita tuh, pembentukannya semakin kuat gitu, semakin cepat gitu. Jadi kita harus makan makanan yang membuat otot rohani kita itu semakin kuat, yaitu firman. Perbanyak baca firman, lebih sungguh-sungguh lagi baca firman gitu. Nah, kita juga harus work out, harus latihan sama seperti binaragawan yang mau ikut kompetisi. Jadi mereka tuh harus latihan tuh, angkat besi, terus angkat barbel gitu. Jadi mereka latihan untuk membentuk otot mereka supaya terlihat bagus gitu, untuk bisa mengalahkan nanti pesaing-pesaingnya mereka gitu. Nah, dalam berlatih itu mereka punya mentor untuk melatih mereka supaya jadi pemenang. Sama seperti kita juga punya trainer yang hebat yang bisa melatih kita jadi pemenang, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, makanya kita harus minta tuh lewat doa tuh supaya Tuhan menyertai kita dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap hidup kita. Karena di 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 7b sampai 8a berbunyi begini, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Gitu. Jadi ya latihan workout yang untuk otot yang untuk tubuh kita itu terbatas gitu. Nah, yang lebih berguna untuk hidup yang sekarang dan akan datang itu latihan otot rohani gitu. Yang ketiga yang mau saya sampaikan di sini adalah mencapai janji Tuhan. Nah, dalam ayat Alkitab di Bilangan 13 sampai 14 yang menceritakan tentang 12 pengintai, saya mau mengambil dari contoh cerita ini. Nah, di sini tuh menceritakan 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dari 12 pengintai hanya Yosua sama Kaleb yang melaporkan apa yang mereka lihat itu baik. Mereka bilang sama bangsa Israel bahwa tanah ini tuh berlimpah susu dan madunya. Sedangkan 10 orang pengintai lainnya membuat bangsa Israel itu meragukan janjinya Tuhan gitu. Dan bahkan bangsa Israel tuh menjadi bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, Yosua dan Kaleb di sini memilih keputusan untuk tetap percaya pada janji Tuhan. Dan Tuhan akhirnya memberikan mereka hak untuk masuk ke dalam tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, sebagaimana yang diceritakan di dalam Bilangan pasal yang keempat gitu. Nah, kehidupan kita orang Kristen itu juga dapat diumpamakan seperti cerita 12 pengintai ini, yang sama-sama kita tuh telah menerima janji Tuhan. Tapi karena diperhadapkan dengan tantangan, dengan ujian, dan dengan masalah, kita tuh harus memilih mau menjadi Kaleb dan Yosua atau 10 pengintai itu gitu. Nah, saya mau mengajak kita semua untuk ayo kita sama-sama koreksi diri sendiri. Masih serius nggak kita? Atau masih konsisten nggak kita saat ini di dalam Tuhan? Gitu. Kita masih berdoa dengan sungguh-sungguh nggak kepada Tuhan? Atau kita ya doa hanya sekedar doa? Gitu. Nah, mengikut Tuhan dengan segenap hati itu berarti mengikut Tuhan tanpa disertai keraguan-raguan. Yosua dan Kaleb tidak terpengaruh dengan kata-kata 10 pengintai lainnya, walaupun mereka kalah suara. Terus, di sini juga dibutuhkan kesabaran. Kesabaran itu menjadi bagian dari supaya janji Tuhan terjadi atas hidup kita. Kalau doanya belum dijawab, ya jangan langsung capek, jangan kecewa, jangan pahit hati. Jangan jadi bersungut-sungut tuh, seperti bahasa Israel tadi yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi kita harus sabar menantikan waktu Tuhan dengan nggak berhenti berdoa sama Tuhan gitu. Nah, dengan apa kita bisa tahu waktunya Tuhan? Dengan berdoa gitu. Nah, di sini juga dibutuhkan perjuangan untuk mencapai janjinya Tuhan. Perjuangan dibutuhkan untuk meraih janji Tuhan dan mencari jawaban lewat doa merupakan salah satu perjuangan kita tetap konsisten tuh terhadap Tuhan, dan kita juga percayakan janji-janjinya Tuhan gitu. Nah, apa sih janjinya Tuhan? Janjinya Tuhan itu ada pengampunan, ada keselamatan, dan memperoleh hidup yang kekal gitu. Jadi goal kita itu kan yang memperoleh hidup yang kekal, itu yang kita cari gitu. Jadi kesimpulan saya tentang apa yang kita bahas hari ini itu, doa itu bisa mengubah hidup kita karena kita menjadi lebih kenal akan Allah dan kita meneladani Tuhan gitu. Dan doa adalah hak istimewa atau akses langsung kita kepada Tuhan gitu. Nah, saya punya kesaksian begini. Jadi minggu lalu saya tuh punya masalah dengan sertifikat vaksin saya yang enggak langsung keluar karena nama saya bermasalah dengan nama saya. Jadi nama saya kan cuma satu, cuma Kori. Tapi setelah saya datang ke Australia kan harus ada 2 nama tuh, nama depan sama nama belakang. Jadi Kori. Nah, sedangkan
data-data yang diinput semuanya di saat saya vaksin itu kori-kori gitu. Jadi untuk memperbaiki segala sesuatunya, saya tuh harus dioper ke sana, dioper ke sini, dioper ke MyGov, dioper ke Medicare, dan dioper balik lagi ke tempat saya vaksin. Tidak ada akses langsung gitu. Nah, habis dioper-oper itu, sudah tahu permasalahannya, baru bisa terselesaikan gitu. Nah, tapi kalau lewat doa itu, lewat hak istimewa yang kita punya, akses langsung yang sama Tuhan itu, kita nggak perlu dioper-oper, kita langsung sama sumbernya gitu, dan semua terselesaikan kalau kita sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan gitu. Jadi hak istimewa itu, akses langsung itu ya dipergunakan dengan baik gitu, dipergunakan dengan semaksimal mungkin gitu loh, mumpung ada akses langsungnya gitu. Nah, terus kesimpulannya itu supaya janji-janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita, yaitu tadi janji Tuhan, pengampunan, keselamatan, dan memperoleh hidup yang kekal gitu. Nah, saya mau tutup dengan ayat yang ada di Yakobus pasal yang kelima ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayo, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa, untuk menuntut firman Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah kami pelajari hari ini, yang sudah kami dengar, yang sudah kami dapat. Bapak, biarlah Bapak boleh merema dalam hidup kami, biarlah kami boleh mengaplikasikan semua firman dengan baik, dan benar-benar Tuhan kami boleh menjadi pelaku firman yang baik Tuhan. Dan kami benar-benar juga Tuhan boleh membangun hubungan kami dengan baik. Kami juga boleh melatih otot-otot rohani kami dengan baik untuk mencapai janji Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan hidup kami Bapak ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan tidak hentinya kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Kori yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan di minggu ini. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat cawan di tangan kanan kita, yang dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan hati-Mu Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Kami tahu kami ada karena pengorbanan-Mu. Kami bisa hidup sampai sekarang ini adalah karena karya salib-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tubuh dan darah-Mu terpecah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-Mu kami juga disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kutuk Tuhan, segala belenggu Tuhan, segala hal-hal yang tidak baik Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, Engkau bereskan itu di atas kayu salib Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau hari ini Tuhan kami bisa kebaktian juga Tuhan, itu karena kebaikan dan kemurahan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sungguh Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Biar kami terus punya iman, biar kami terus punya
passion Tuhan untuk mengejar perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang datang daripada surgawi. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tanganmu. Jemaat yang dikasih Tuhan, bawalah serta akan kasih karunia yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang hidup bersama dengan Roh Kudus, biar boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolahmu, diberkati pelayananmu, diberkati rumah tanggamu. Biar segala aspek dalam hidupmu diberkati, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu memberkati kehidupan anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati kita semua.